memandangku ini. Syair cerita nak sayang tentang negeri. Sungai keruh nama diberi, dikenal tak sayang sejak bahari. Datuk Sakti menikah dengan bidadari. Membangun kerajaan nak sayang di negeri ini. Kerajaan Kelayang nama diberi, asal mula nak sayang kerajaan Indragiri. Narasingaduana dibawalah Pogi, arah menuju nak sayang ke Kelayang ini. Raja keempat di negeri ini. Nama Indragiri nak sayang, dia yang memberi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikan tenggiri, ikan selais dimasak gulai di atas api. Senang hati dapat terucap manis, di RRI Medan kita bertegur sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijawab dong para almarhum-almarhumah. Dari Medan ke Deli Serdang, jalan lebar lurus membentang. Mari kita bertepuk tangan, budaya Melayu kita dendangkan. Mari tepuk tangan dong. Oke. Ikan tenggiri, ikan selais dimasak gulai di atas api. Senang hati dapat terucap manis, di RRI Medan kita bertegur sapa lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita hadir di obrolan budaya RRI Medan dengan topik Sair sebagai Siar Budaya Melayu. Dan pemirsa dan juga pendengar RRI, Anda bisa menonton dan juga mendengarkan acara ini melalui YouTube RRI Net _Medan atau di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Utara. Dan tentunya bersama saya Gilang Setiawan.
Malam hari ini saya tidak sendiri tapi ditemani oleh para pakar-pakar syair dan juga senandung ini. Dan untuk itu langsung saja kita ngobrol bersama narasumber kita di malam hari ini. Ada yang pertama, ada Datuk Safrizal. Ini adalah Ketua Founder Dendang Melayu Betua. Selamat malam, Datuk. Selamat malam. Baik, ini saya dapat bisikan, bukan bisikan setan ya. Saya bisa dapat bisikan bahwa ini Datuk baru saja diberikan gelar Datuk nih, Datuk Safrizal. Bagaimana ceritanya? Iya benar sekali, kebetulan kita dikasih gelar sama Raja Metar. Kebetulan dia memantau kegiatan kita selama lebih kurang 2 tahun, 4 tahun lebih kurang tentang budaya. Jadi sekedar katanya bukan getuk sebarang getuk dibawa ke Niker Kedah. Gelar datuk bukan sebarang datuk tapi gelar sebagai hadiah. Masya Allah, berikan tepuk tangan untuk datuk kita nih. Luar biasa. Nah, kalau sudah ada datuk berarti ada dayang-dayangnya. Ini datuk adalah sebagai founder Dendang Melayu Betua. Iya benar sekali. Ini adalah kelompok Dendang Melayu Betua, teman-temannya di sampingnya. Iya benar boleh sekali. Diperkenalkan Datuk? Iya boleh. Kalau di sana pemain akordeon kita Harun ya. Boleh dada-dada Bang Harun. Dada di kamera. Iya, manis sekali. Kemudian yang pemain biola kita Nawir langsung kita undang dari Tanjung Balai. Masya Allah. Tadi baru nyampai jauh, berarti 3 jam dari Kota Medan. Iya, lebih kurang tadi jam 12 baru nyampe langsung ke RRI. Tadi naik transportasi apa nih? Kereta api? Oh, kereta api. Oke, baik. Ya, kemudian tukang pukul kita ini Husnul ya. Dia manusia paling terkejam, tapi untuk kulit kambing aja, lain nggak boleh gitu. Oke, boleh dada-dada dulu di kamera, Bang. Oke. Ya. Jadi komunitas ini saya dirikan artinya kan kita memfilter gitu ya, Bunda ya. Takut kegiatan-kegiatan yang sekarang kan banyak yang negatifnya. Jadi perpaduan antara budaya Melayu tetap saya tanamkan kepada mereka pemusik. Karena ada pantun mengatakan sayang cik pering burung di Kedah, hingga bersarang di pokok dai. Kalau berdamping kita ini bertuah, sudah senang nama kita baik. Nah, itu satu pantun. Kalau satu untuk budaya saya sering ucapkan kepada adik-adik ataupun teman-teman saya ini, bukan emas bukan suasa, perak tembaga jadi hiasan. Habis rumah hilang pusaka, adat budaya jangan gadaikan. Wah, berikan tepuk tangan untuk Datuk Safrizal. Kita masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Datuk Safrizal ini, tapi nanti kita perkenalkan dulu lagi dengan narasumber kita yang masih ada 2 lagi nih. Untuk yang berikutnya ada Ibu Dr. Anda Ritoni Hutajulu MA. Beliau adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Selamat malam, Bu. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pemirsa RRI semua. Oke, Bu, tadi saat kita duduk santai di sana, pas di awal gitu ya Dendang, Ibu melihat seperti apa sih syair ini? Saya kira Melayu ya sebagai akar dari bahasa Indonesia punya kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau kita kembali ke masa mungkin pra-Islam ya, memang syair atau lirik itu menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan masyarakat Melayu, kemanapun dari berbagai kegiatan kehidupan. Misalnya kalau orang Melayu dulu banyak yang nelayan ya, sebelum mereka pergi mereka juga mempunyai syair-syair senandung untuk sungai atau air laut begitu, berisi harapan-harapan. Dan kemudian kita punya ketika orang merasa sedih juga memiliki senandung berkisah gitu tentang kesedihan, tapi bahasanya itu yang paling menarik ya, sangat dalam, yang kaya gitu. Baik, kita masih ngobrol lagi tentang obrolan budaya di syair atau siar gitu ya, syair menjadi siar sebagai budaya Melayu. Oke, baik, ada Ibu dari musikologi dari Fakultas Ilmu Budaya dan di sini ada juga dari USU sendiri gitu ya sebagai penyair atau persenandung. Ada Putri Oktarian. Selamat malam Putri. Selamat malam. Tadi suaranya itu menggelegar satu ruangan ini gitu ya. Ini tampaknya kamu sudah terbiasa bersenandung atau bagaimana nih? Sudah terbiasa karena awalnya itu mencoba dari sejak SD.
Sejak SD kamu sudah bersenandung atau bersair? Iya, sudah bersair sejak SD. Oke, kenapa kamu tertarik? Karena awalnya itu kalau boleh diceritakan, saya waktu itu dengan teman-teman saya satu lagu Sarhil lomba MTQ, di situ tuh kami membawakan senandung, cuman kata-kata liriknya itu berisi tentang tema yang dibawakan dalam Syarhil itu. Nah, dari situlah berawal kenapa bisa saya bersenandung dari SD, karena diajarkan dari guru mengaji saya. Itu awalnya kamu tertarik? Iya, betul. Ada yang unik gak sih dari senandung ini dibandingkan dengan lagu-lagu lain atau apa gitu? Uniknya sih kalau menurut saya itu kan senandung ini sering dinyanyikan oleh ibu-ibu yang ingin menidurkan anaknya waktu dulu-dulu kalau di zaman masih Melayu lama. Mungkin sekarang pun masih ada, cuman sepertinya sudah jarang ya ibu-ibu yang nyanyiin yang nidurin anaknya yang pakai dodoi-dodoi itu. Kenapa? Nanti saya tanya ya, kenapa Iya. bisa begitu ya? Kenapa sudah tidak ada lagi yang seperti itu? Apakah memang karena sudah ada sekarang dangdut atau bagaimana dengan musik-musik yang lain? Nanti saya tanyakan. Saya ke Dato Safrizal dulu nih. Iya. Dato, sebagai pendiri Dendang Melayu Betuah, apa sih yang memotivasi Dato untuk melestarikan syair Melayu ini, terutama di tengah gempuran budaya-budaya yang modern ini? Ya, tapi sebelumnya saya informasikan dulu, kebetulan kita kan memang punya orkes Melayu. Jadi ini mereka sebagai multi lah, penyair oke, pemusik oke gitu, kemanapun dibawa oke gitu. Kemudian lagi saya juga pernah turut keliling ke Malaysia, diundang oleh Ayahanda Roslan Madun, penyanyi Lemak Manis tuh kan. Jadi kebetulan kita di sana dalam acara syair Nusantara. Jadi yang mewakili festival itu lebih kurang 6 negara. Ada Filipina, ada Thailand, ada Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia juga kan. Jadi juga kemarin perlawatan mereka di sini acara tetap pernah diadakan di RRI se-Asia Tenggara. Nah, di belakang kalau nggak salah. Jadi pertanyaan abang tadi bagaimana supaya memprotek itu ya generasi-generasi muda nih supaya jangan berbuat negatif. Benar. Apa sih yang memotivasi abang sampai saat ini melestarikan syair Melayu nih? Ya tetap kita lestarikan, artinya begini, jangan lupa gitu kita tuh dari mana asalnya, dan jangan lupa nanti dengan gara-gara perkembangan zaman budaya-budaya kita tertinggal gitu. Boleh saja kira-kira melangkah untuk depan, tapi tetap dia walaupun katanya hendak menebang sebatang kayu ditebang si kayu jati. Walau zaman telah berlalu, resam budaya tetap dijunjung tinggi. Nah, itu saya punya prinsip. Oke. Berarti kalau misalnya ini kan syair ini tadi kalau misalnya saya lihat nih bersenandung ya seperti itu. Ini ada memang runtutannya, syair itu ada banyak atau bagaimana nih sebenarnya Bang Dato Safrizal? Ya sebetulnya memang ini ranahnya bunda kami, bunda dosen yang menjawab. Tapi tidak apa-apa bunda ya, izin ya. Sebetulnya kalau syair itu di dalam syair itu banyak, ada kira-kira iramanya banyak, selendang delima, dodoi, nah, seperti tadi kan senandung pun termasuk di akarnya. Senandung seperti dibawakan tadi, senandung dari Indragiri Hulu. Tapi lebih yang kita kenal senandung asahan. Ya contohnya sampan puntong pengayuh puntong. Nah itu kan hampir sama dia, tempo tetap senandung, tak. Ini membedakannya tempo di gendang nanti. Nah, jadi nanti lebih spesifik bunda lain jelaskan nanti ya kan kalau itu kan. Teman kebetulan juga nanti mana tahu kalau memang perlu informasi bagaimana Tanjung Balai bisa dikasih arahan. Nah, boleh nanti tanya sama dia sedikit karena dia memang paham, karena kebetulan dia memang orang Tanjung Balai. Dan mungkin waktu kecil-kecilnya pun didodoi kan sama mungkin dengan lagu Tanjung Balai. Lagu-lagu. Iya. Oke, nanti boleh. Tapi lebih spesifiknya bunda lah kalau menjelaskan itu. Baik, nanti nggak boleh katanya kan nanti mentang-mentang mengambil getuk bawa tuan pergi ke pekan, mentang-mentang saya datuk jadwal dibawa langkahan kan nggak boleh kan ya bunda ya. Baik, karena memang Dato sudah memberikan ini ranahnya
Bunda nih gitu ya, langsung saja ke Ibu Dr. Anda Ritauni Huta Julu MA sebagai dosen etnomusikologi. Ini rentetannya seperti apa sih Bu? Seperti yang disampaikan oleh Datuk Safrizal tadi, ada beberapa syair itu runtutannya seperti apa? Seperti ada syair apa tadi Datuk? Selendang lima, ada syair asahan, begitu. Bulu punggung ada belah itu banyak itu isi-isi dari syairnya semua. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Wah, kalau untuk jenis-jenis dan judul-judul lagu tentu aja para dato ini yang tahu gitu ya. Aduh, mak lempar batu kayak gini, sembunyi tangan. Iya. Saya seperti yang tadi dikatakan berasal dari disiplin ilmu etnomusikologi. Jadi etnomusikologi itu sebenarnya seperti antropologi musik. Kita lihat budayanya orangnya lewat musiknya. Tentu saja senandung atau syair dia tidak akan melekat ya di benak atau di hati kalau tidak dilagukan. Saya kira itu salah satu kekuatan dari senandung atau syair ini, antara melodi dan lirik itu menjadi bagian yang menyatu. Kalau jenis-jenisnya nggak perlu kita sebut di sini ya, ada dodoi si dodoi atau banyak sekali ya, yang seperti yang saya katakan tadi itu menyangkut berbagai aktivitas kehidupan manusia ya. Kadang-kadang kan kalau dulu ya pra Islam selalu ada manusia punya ketergantungan kepada alam, penguasa alam. Jadi syair-syair itu terbentuk. Jadi menariknya sebenarnya itu lebih personal ya, dalam arti setiap orang, setiap individu Melayu itu punya kemampuan untuk berkreasi. Ya, pantun sendiri bisa dibuat bermacam-macam dan itu spontan. Saya kira itu satu kekuatan dari syair Melayu. Ya, nah ketika masuknya Islam ini bergeser, tetap pesannya sama, misalnya tentang menidurkan anak, tapi sudah masuk pesan-pesan Islami seperti yang dialami oleh Putri misalnya. Jadi karena culture is dynamic, kebudayaan itu dinamis ya. Tapi yang paling penting harus kita tanamkan bahwa akar budaya Melayu itu tetap berlanjut walaupun sudah dipengaruhi zaman. Kalau dulu musik ini, syair-syair senandung ini akapela, nggak ada alat musiknya. Ya, dia kalau dia dari iramanya kan nggak ada ritmenya ya. Misalnya seperti itu kan mana ketukannya gitu. Yeah. Tapi ketika itu berkembang masuk lagi pengaruh-pengaruh musik ya dari Arab, Yaman, Gambus misalnya, Portugis, Turki. Nah, itu semua masuk karena Melayu biasanya kan di daerah pesisiran. Ya, jadi yang paling banyak menerima kontak dari luar. Sehingga kebudayaan Melayu itu bisa banyak terjadi akulturasi, tapi tetap disaring menjadi kemelayuannya tetap kuat. Itu yang harus kita jaga. Sekarang sudah banyak pop ya, ada Lesti atau siapapun, tapi tetap kekuatan pantun, kekuatan dendang atau senandung itu masih bisa kita rasakan. Itulah tugas kita, artinya untuk menjaga relnya ini ya Pak Datuk ini yang sudah dapat gelar, untuk ini jangan menjadi lari. Ya, artinya aturan-aturan pantun, aturan-aturan syair itu tetap dijaga, pesan-pesan dan keciri khasannya, apalagi pantun sudah masuk ke dalam intangible culture ya, dari oleh UNESCO itu sudah diakui. Jadi ini saya kira satu momentum yang penting, apalagi ada adik-adik di sini. Ya, ini harus lomba-lomba pantun, lomba-lomba senandung, syair itu harus kita kembangkan. Mungkin begitu sementara. Oke, tapi ini tidak mempengaruhi gitu ya, seperti kalau misalnya tadi awal Ibu mengatakan bahwa sebenarnya syair itu adalah cuma mereka tidak ada alat musik, hanya bersair saja begitu ya, bersenandung. Nah sekarang kan semakin mungkin karena efek dari berbagai negara sudah memberikan efek tambahan seperti alat-alat musik dari negara lain yang hadir di Indonesia. Jadi ini pastinya tidak mempengaruhi gitu ya syair itu sendiri. Memperkaya justru ya. Memperkaya justru, iya. Okay. Karena kan seperti saya bilang ini improvisasi dan spontanitas.
Kalau berpantun kan mestinya spontanitas. Yang penting itu dijaga. Jadi kalau ada misalnya kegiatan ronggeng ya Pak Datuk ya, itu penyanyi ronggeng spontanitas, berbalas pantun, itu satu mungkin nggak ada lagi penyanyi sekarang yang bisa spontan. Nggak sebanyak ya. Yang kita tahu yang pop itu sudah ngafalin kan, hafal dia, sudah dibuatin orang. Nah ini ya ilmu-ilmu seperti ini yang penting dikembangkan lagi. Oke, baik. Ini semakin seru perbincangan kita tentang syair sebagai siar budaya Melayu. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net Medan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Baik, kita lanjut lagi di Obrolan Budaya RRI Medan. Dan sahabat budaya, jangan merasa bahwa budaya itu tidak bisa go internasional. Ini buktinya ada Bang Munawir sudah sampai ke internasional. Boleh bercerita sedikit Bang Munawir yang memang ini suhu dari Tanjung Balai ini ceritanya atau Asahan? Ya, Tanjung Balai Asahan sih. Tanjung Balai Asahan. Oke, Bang tadi sedikit ada bisik-bisikan lagi nih bahwa Bang Munawir ini sudah sampai go internasional sama seperti Datuk Safrizal. Gimana ceritanya nih? Jadi sebenarnya peran saya dalam internasional kemarin itu terlepas dari tentang volunteernya. Jadi judul besarnya itu adalah Volunteer International Chapter 3 negara. Oke, itu apa? So konsepnya kita pengabdian yang kita bawa masing-masing kebudayaan kita dari tanah kelahiran kita. Oke, berarti Bang Munawir ini membawa saya bawa karya saya sendiri yang judulnya Serumpun, dan itu menceritakan tentang gimana kolaborasi serumpun antara Asia Tenggara bahkan beberapa negara di bagian Afrika. performnya saat itu apa? Syair juga atau memang siar? Lebih ke siarnya. So di situ ada beberapa acara-acara seperti perform di Malaysia, tapi bukan saya lebih ke kita kayak kunjungan ke situ, visit. Oke. Dengan tujuan apa? Agar kunjungan kita bisa bersinergi dengan dan berkolaborasi dengan beberapa negara yang kita kunjungi dalam hal kebudayaan dan konsepsi musik. Oke, jadi pada saat itu memang Bang Munawir perform? Ada performnya, tapi hanya di bagian KL doang, dan di Malaysia, di Singapura dan Thailandnya lebih ke kunjungan. Apa yang ditampilkan? Musik saya. Wah, boleh sedikit dong. Kita pengen dengarkan ini di saat itu pakai musik yang saat ini digunakan atau bagaimana? Enggak, jadi itu konsepnya karya saya langsung yang ditampilkan dalam bentuk kayak primer gitu. Oh, gitu. Di salah satu daerah di Kuala Lumpur. Keren, masih ada ya. Maksudnya bukan hanya jangan sampai kepikiran nih anak-anak muda bahwa budaya itu nggak bisa go internasional, tapi ini buktinya gitu ya, bisa go internasional sama seperti Bang Munawir. Bang Munawir kalau boleh tahu sekarang umurnya berapa sih? Masih 24 jalan 25. Serius? Serius. Wah, berikan tepuk tangan dong untuk Bang Munawir
Ini jadi salah satu memotivasi anak-anak muda untuk mencintai budaya, terutama budaya Melayu. Oke, berarti sama ya. Takkan hilang Melayu di ditelan bumi. zaman. Oh, iya. Oke. Sama sih pengertiannya. Gimana? Kurang lebih sama sih pengertiannya. Sama. Oke, Bang Munawir, terima kasih. Kita ke Putri Oktarin lagi nih. Putri Oktarin. Tadi sempat terpotong ya. Apa tuh kalau misalnya masih ingat obrolan kita? Kenapa sekarang itu udah nggak pakai dodoi lagi, Ibu? Benar. Kenapa? Karena sepengalaman saya ya, yang kakak punya anak yang waktu kecil itu dia nidurinnya pakai musik dari YouTube. Nah, sampai ponakan itu saya tuh pas mau tidur bilang gini, mucik anti, kata mucik katanya, bukan mamanya yang ngasih dodoi lagu itu, bukan, tapi memang dari YouTube musik, karena seiring perkembangan zaman juga kan Bang, sekarang itu udah memang benar-benar jarang yang pakai dodoi itu. Oke, harapan kamu sebagai anak muda nih, ini harus dilestarikan atau bagaimana? Harus karena kan pemerintah sekarang itu namanya udah menyediakan warisan budaya tak benda namanya kan, seperti pantun tadi yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Nah, syair ini sangat-sangat perlu kita lestarikan karena ini sebuah aset seperti yang dibilang Ibu Rita. Makanya kita perlu melestarikan itu, dimulai dari diri kita sendiri, orang sekitar kita, dan juga sampai bangsa Indonesia ini harus melestarikan karya-karya sastra dan syair ini tentunya untuk dilestarikan. Oke, dan ini buktinya bahwa kamu saat ini sedang berkuliah di bagian sastra Melayu. Iya, betul. Ini membuktikan supaya bahwa kamu ini adalah pecinta Melayu yang sesungguhnya gitu ya. Jangan sampai ini ditelan apa? Zaman. Benar sekali. Oke, baik. Kita udah ngobrol dengan Putri sebagai anak muda yang pecinta Melayu, pecinta syair, senandung gitu ya. Kita kembali ke Dato Saprijal. Dato, Iya. pasti punya banyak pengalaman-pengalaman nih, cerita atau momen paling berkesan selama perjalanan mengenalkan syair Melayu ini. Ya salah satunya kita paling tidak bisa masuk ke negara orang lah ya Bu ya. Kemudian kita banyak teman-teman, kemudian kita banyak tambah wawasan lagi. Kemudian kita semakin cinta dengan budaya kita. Kenapa? Kita tuh sudah seakan-akan kita tuh memang harus menjaganya gitu, melestarikannya. Karena kan utusan-utusan itu memang dipilih untuk memang bisa. Apalagi sekarang sudah seperti kata Ibu dosen tadi, kalau sudah dari dato itu memang harus dijaga. Nah, kita punya sikap, kemudian menyampaikan bahasa. Ya, jadi kalau seandainya tidak sesuai dengan gelar yang diberikan sama kita, mungkin ada cemoohan bagi orang banyak itu. Nah, jadi yang pastinya kita memang harus melestarikan, seperti kata Putri tadi ya Putri ya. Kalau Tuan ke negeri Kedah, singgah tolong ke Pulau Langkawi. Benar sungguh kata Hang Tuah, tak akan Melayu hilang di bumi. Oke, baik. Ini saya masih penasaran dengan jenis syair-syair tadi yang sempat dilempar sana, dilempar sini dengan Ibu Rita. Tadi ada beberapa tadi yang syairnya yang belum ini. Sebetulnya kalau syair iramanya itu lebih kurang ada 60 syair. 60 syair. Banyak tuh syair-syair. Cuma saya mungkin masih bisa lebih kurang 5 atau 10 syair begitulah. Oke. Boleh kita bedakan sedikit ya dari 5 itu apa sih perbedaannya gitu, dari 5 aja cukup? Ya sebetulnya kalau dibedanya di lagunya aja. Boleh. Lagunya. Tetapi seperti kata Ibu dosen tadi, penyampaian syair itu adalah ungkapan. Tatkala kita sedih bisa terungkap dengan kata-kata itu. Oke. Nah, cuma syair tuh bedanya dia kalau pantun kan pertama itu sampiran dan isi. Kalau ini langsung isi semua kalau syair. Tidak ada sampiran, langsung isi dia. Itu menceritakan seperti tadi daerah apa tadi? Indragiri. Nah, itu menceritakan tentang rajanya kan gitu, dari awal sampai nanti dari kecil sampai klimaks. Oke, tentang rajanya menceritakan. Oke, kalau misalnya dari Dato sendiri apa nih yang sudah paham dari 5 ini? Ya kalau saya tadi itulah tadi macam syair
selendang delima tadi Oke. salah satunya, kemudian dodoi. Oke. Nah, kemudian nanti terakhir nanti saya dendangkan syair tentang patriot, tapi dibawakan dengan irama rakis, tapi nantilah. Tentang kemerdekaan. Berhubung ini adalah memang bulan Agustus seperti gitu ya. Iya. Oke, siap. Nah, Bang Dato' Safrizal, Iya. melihat masa depan syair Melayu di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara ini bagaimana? Ya memang sedikit, kalau kita lihat sedikit memang ya, kalau untuk syair agak kurang peminat gitu. Tapi kalau untuk lagu-lagu Melayu itu memang genrenya memang sangat diminati ya Bunda ya. Nah, karena memang terus eksis, apalagi kebetulan kan komunitas kita kan Sabtu Minggu ada acara di pestaan kan gitu kan. Jadi tetap kalau untuk lagu-lagu Melayu itu tetap kita bawa gitu. Tapi kalau dalam dendang irama syair itu nggak mungkin waktu di pesta itu kita bawakan. Ya kan, tak mungkin lagi kita sampan puntung nana nggak mungkin, nanti bisa orang kabur ya kan. Kok sedih kali ini irama pesta kok nggak di, ya Bunda ya. Nah, jadi itu dia yang mungkin saya berikan sedikit masukan buat abang. Oke, baik. Kita kembali ke Bu Rita. Bu Rita, sebagai seorang akademisi, bagaimana sih Ibu menilai perkembangan syair Melayu saat ini? Apakah ini sudah cukup banyak penelitian atau kajian yang dilakukan? Saya sebenarnya jurusan etnomusikologi. Kalau dari segi musiknya itu sudah banyak sekali yang melakukan penelitian. Walaupun hanya musiknya, tapi biasanya liriknya juga dikaji. Hanya secara mendalam, saya kira dari sastra Melayu pasti akan sangat banyak. Mungkin Putri bisa lihat di perpustakaan, karena itu menjadi kewajiban. Jadi setiap mahasiswa pasti akan mencari topik penelitiannya. Jadi saya sangat yakin itu. Tapi saya ingin menambahkan sedikit ya, bagaimana bisa menjaga syair ini, apalagi seperti Datuk bilang, waduh kalau dipakai di pesta kawin panjang sekali karena dia bercerita, itu orang bisa lari ya gitu ya. Mungkin kita juga harus bikin syair ini atau apapun bentuk-bentuk seni tradisi menjadi relevan. Apa maksudnya relevan? Sekarang kita budaya bukan hanya audio ya, visual. Jadi orang butuh menyenangkan mata juga. Ya bisa saja bentuk-bentuk syair tadi dibuat menjadi teatrikal gitu. Ya mungkin ada pembacaan syair tapi juga itu bisa didramatarikan atau dilakonkan gitu. Jadi suasana apa sih yang digambarkan? Nah, itu satu bentuk-bentuk seni pertunjukan. Mungkin kalau dibuat dengan tata panggung, dengan video mapping, dengan lighting. Ya, jadi itu menjadi satu bentuk yang baru. Jadi karena tradisi ini harus survive juga. Bagaimana dengan pesan yang sama kita bisa menampilkan dengan estetika yang baru. Jadi itu mungkin tawaran ya atau saran dari saya sebagai peneliti begitu. Tapi sebenarnya saya bukan hanya peneliti, terus terang kebetulan saya juga musisi juga, saya komposer juga. Itu saya pernah main dengan Bang Harun. Saya melihat ketika saya belajar di Amerika, saya ngambil studi S2 di Amerika. Nah, saya belajar sama pemusik Sufi dari Qawwali, Pakistan misalnya, dengan India. Mereka juga punya syair-syair yang kuat. Ya, syair-syair yang kuat, yang sufistis begitu. Dan ternyata di Melayu itu punya akar juga. Jadi kita bisa melihat hubungan yang kuat dari syair-syair yang ada gitu. Jadi itu saya kira satu topik penelitian lagi yang Pak Datuk ya, bagaimana melihat hubungan yang seperti itu. Jadi saya pun banyak juga membuat karya-karya baru yang punya hubungan dengan Senandung. Tapi saya kaitkan lagi dengan gaya mungkin India Selatan begitu. Jadi kaya sekali memang. Wah, Islam ini jadinya gitu ya. Iya. Ini sekalian promosi. Bisa dilihat nanti di Spotify Suara Sama nama kelompoknya. Jadi album kita yang terakhir itu Jelajah Gambus Nusantara, dua lagunya dimainkan oleh Bang Harun sebagai akordeon ya. Keren. Ya. Oke. Bu Rita, saya tambahkan dikit. Boleh. Memang konsep yang Bunda katakan tadi memang itulah yang dibuat dengan waktu syair Nusantara itu, waktu di
Malaysia ya, Kuala Lumpur dibikin. Jadi konsep seperti itu menceritakan tentang raja. Tetapi ditampilkan yang tampil tadi ada 26 pendendang syair. Jadi setiap pendendang itu syairnya masing-masing membawa. Ada selinan 5. Jadi betul kata Bunda tadi tidak akan hilang. Konsepnya seperti itu gitu. Jadi masuk selinan 5 setelah itu nanti tapi menceritakan tentang kerajaan tadi gitu. Sampai dia dari mulai anak sampai jayanya. Divisualkan. Iya, itu dia. Benar sekali benar. Oke. Jadi indah dia. Baik, tapi ini langgamnya memang sudah dipatenkan atau bagaimana nih? Langgamnya itu kan hampir sama atau bagaimana? Ya kalau syair itu kebetulan memang sebagian ada dipatenkan, sebagian ya enggak. Karena kebetulan gini, waktu itu Ayahanda Rasulullah itu penelitian dia. Dia meneliti ke Langkat, nanti ke Tanjung Pura, kemana kan kemudian ke Riau dicarinya syair-syair. Kemudian sewaktu masuk syair itu yang telah didapat dia, itu diundang penyairnya itulah ditampilkan di Malaysia sebangsa konser tadi. Nah, itu seperti Bunda bilang tadi seperti itu adanya. Jadi seakan-akan jadi tahulah artinya syair-syair itu yang mana sebenarnya. Yang ini syairnya dimasukkan dengan cerita yang tidak lari dari tema kerajaan tadi. Ah, itu dia. Oke, baik. Kalau begitu kita masih ngobrol lagi di obrolan budaya RRI Medan. Namun sebelumnya kita akan tampilkan dulu nih persembahan atau perform senandung dari Dato' Safrizal atau yang biasa dipanggil dengan Wak Yung. Kita dengarkan bersama. Aduhai Ananda, muda remaja, jika Ananda menjadi raja, hati yang betul hendak disahaja, serta rajin dalam bekerja, kerja kebajikan, janganlah malas, zahir dan batin, janganlah culas, jernihkan hati, hendaklah ikhlas, seperti air di dalam gelas. Wahai Ananda, muda kenali, ialah jembatan bagi tubuhmu. Kehebatan ilmu bagi dirimu, untuk agama akhirat
ragamu. Oke, masih di obrolan budaya RRI Medan. Banyak obrolan yang sudah kita kulik bersama di malam hari ini di obrolan budaya kita. Dan tentunya memang kalau misalnya 1 jam ini nggak habis ceritanya. Masih banyak yang kita kulik sebenarnya, tapi karena memang waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin terakhir dari obrolan ini adalah tentang harapan dari masing-masing ini agar syair sebagai siar ini bisa lebih sebagai warisan budaya Melayu ini. Mungkin dimulai dari Bu Rita, apa harapan tentunya dengan syair sebagai siar ini? Terima kasih. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kita harus mencari cara bagaimana untuk melanjutkan atau mentransmisikan budaya syair sebagai siar budaya Melayu. Tadi ada semacam kekhawatiran ya, bagaimana ini sudah dipatenkan apa enggak ya. Kita mengenal sekarang yang namanya KIK, kekayaan intelektual komunal. Jadi ini bisa sebenarnya didaftarkan misalnya senandung atau syair gaya Tanjung Balai atau asahan itu cirinya apa. Dan itu bisa didaftarkan. Jadi itu sebagai kekayaan komunal karena negara melindunginya. Karena banyak sekali kekayaan kebudayaan tradisi kita yang dipakai dikomersilkan di luar ya. Kalau itu negara punya tanggung jawab untuk katakanlah untuk melindunginya hak itu. Oke, ini Bang Dato, ini sebagai ini ada sambungannya juga nih. Ini ada niat enggak nih untuk mewariskan ini dipatenkan sebagai datok gitu ya? Iya, benar juga kata Bunda tadi, sebetulnya memang wajib lah kita patenkan karena banyak syair-syair kita nih diambil orang gitu. Budaya-budaya kan Bunda ya, banyak budaya-budaya kita tanpa kita sadari orang yang menguasai di luar sana dan orang yang besarkan. Begitu sudah besar, kita pula yang protes. Padahal itu budaya kita. Budaya kita ya Bunda ya. Iya karena memang Melayu gitu kan tersebar di dunia. Jadi ada sharing culture begitu. Nggak bisa dipungkiri. Artinya atau Malaysia atau apapun punya hak untuk mempatenkan, tapi ciri mereka kan gitu. Jadi kita harus memastikan dulu nih, kalau kemana-mana juga harus yakin bahwa ini style kita loh gitu, jangan sampai diambil juga. Ayo beruan Bang Pak Dato. Ya cuma alasannya masalahnya gini, bukan budaya, bukan adat Melayu, tapi kita nih memang kulturnya besar, bangsa Melayu, jadi agak rentan Bu. Tapi ciri Tanjung Balai dan itu bisa dibedakan dengan Riau kan, itunya yang dipatenkan. Iya, itunya yang dipatenkan. Terima kasih sarannya Bu Rita. Oke, baik harapannya nih Dato.
Ya harapan saya kebetulan sama dengan Putri, kayak saya kebetulan di alumni sastra Melayu juga dulunya 99 udah selesai kan. Dan harapan saya juga buat RRI, ini khusus RRI. Bagaimana seandainya kita buat nanti di sini, ini saran juga ya Bunda ya. Kita buat macam festival lagu Melayu, kemudian kita festival syair, ataupun nanti kita coba nanti ada seperti Bunda tadi bilang acara bisa ditampilkan syair-syair di sini. Mana tahu pas momen budaya nanti ada, kita siap kok mendukung. Artinya gitu, kita kenalkan dengan adik-adik bagaimana syair itu tidak akan hilang di bumi. Tak akan hilang di bumi. Memang kita harus angkat. Seperti kata orang, kalau orang Melayu sebagian mengatakan batang terendam mengangkat batang terendam. Kalau saya punya prinsip bukan seperti mengangkat batang terendam, tapi mengangkat mutiara yang terendam. Jadi betul-betul memang harga kita angkat lagi makin berharga dia itu. Oke, sebelum ke harapan saya jelaskan sedikit tentang ini. Saya sambil sampel Senandung Asahan misalnya. Khususnya di Senandung Asahan. Jadi dulu itu para nelayan bahkan orang-orang sekitar Tanjung Balai Asahan itu dalam hal bersenandung mereka nggak pakai musik, benar, akapela luan. Kenapa? Kondisinya pada saat itu senandung dan syair-syair digunakan untuk istilah orang sana nyebutnya jamu laut. Jadi itu seperti sesajen untuk memanggil ikan-ikan yang ada di laut supaya cepat keluarnya gitu. Artinya yang digunakan nelayan untuk memanggil ikan lah bahasanya. So sekarang dengan alhamdulillah setelah zaman animisme dan masuknya Islam, tetap ada senandung-senandung yang digunakan untuk seperti itu, tapi lebih ke selawat-selawat. Akhirnya dipakai di pesta-pesta, bahkan juga di acara-acara pernikahan yang acara-acara adat Melayu yang sakral seperti itu. Jadi ada pergeseran dan akulturasi nilai kebudayaan dari Arab. Karena kalau kita runtut dari sejarah ya, Melayu dan masuknya Islam itu saling berkaitan erat. Ada 3 teori masuknya Islam dan ada 3 teori masuknya Melayu di Indonesia. Yang pertama teori Parsia itu datangnya dari Arab, yang kedua teori Gujarat itu datangnya dari India, dan yang ketiga teori Yunan itu dari Cina Selatan. Jadi secara kalau kita sebut bangsa Melayu ya secara ciri khasnya ya emang orang Melayu hampir semuanya Islam, hampir 100% Islam seperti itu. Nah kalau terkait harapan saya mungkin dari segi musisi ya, musisi juga pencipta lagu juga komposer dan songwriter. Harapan saya gimana caranya karya-karya kita Melayu, syair, senandung, bahkan lagu-lagu kedaerahan Sumatera Utara deh ini khasnya bisa sangat dikenal secara universal. Jadi dalam konsep lagu itu ada yang kita sebut khas, gimana 3 detik atau 4 detik lagu itu diputar, orang langsung tahu nih, oh intro lagu ini gitu. Nah saya ambil sampel Piala Dunia 2012, ada karya yang judulnya Waka Waka. Itu di 4 detik pertama orang dengar suara menjerit khas Afrika, saya lupa sebutannya tapi bisa dibilang senandung improvisasi dari Afrika deh gitu. Dari kalimat Waka Waka itu. Orang satu dunia langsung tahu itu lagu Waka Waka dan itu sangat ikonik. Nah, PR untuk generasi muda sekarang, baik saya, baik Putri sebagai mahasiswa, Bunda saya dosen dan sebagainya. Gimana caranya generasi kita siapapun itu mampu menciptakan karya dan mampu memberi inovasi supaya untuk melestarikan kebudayaannya itu bukan hanya di lokalisasi bangsa sendiri tapi bisa sampai universal dan seluruh dunia. Terima kasih, kurang lebih seperti itu. Semoga senandung, syair ataupun karya sastra lainnya itu tetap dilestarikan karena seperti yang saya bilang tadi pemerintah Kementerian Kebudayaan itu kan sudah menyediakan wadah untuk kita mendaftarkan karya-karya sastra tadi menjadi warisan budaya tak benda hingga menjadi warisan dunia. Nah, seperti saya sendiri, saya mencintai Melayu ini dan saya melestarikannya melalui menyiarkan syair-syair dan senandung ini melalui acara apapun. Nah, untuk teman-teman lainnya yang ada di rumah dan yang nonton ini, saya harap kita bisa bersama-sama untuk melestarikan warisan budaya Melayu ini agar tetap hidup dan bertumbuh dan berkembang di bangsa kita sendiri. Oke, baik. Berikan tepuk tangan dong untuk para narasumber kita di malam hari ini di obrolan budaya. Dan gak terasa obrolan kita yang seseru ini waktunya sudah
selesai. Dan tentunya akhirnya saya Gilang Setiawan mengucapkan terima kasih untuk Dato, terima kasih untuk Bu Rita, terima kasih untuk Putri Oktarin, Bang Harun, Bang Munawir, satu lagi, Bang Husnul. Oke, nggak ada panjangnya ya, jangan sampai dipanjangan. Oke, akhirnya saya Gilang Setiawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah itu mulai karangan Gurindam Bayu nama timbangan kisah rencana dagang buangan nesta pelara di gunung larangan, di gunung larangan asmara guna menyamar jadi papa kelana segenap desa pantai Saujana membawa nasib tiada berguna. Membawa nasib untung sendiri, meninggalkan rumah, anak dan istri, masuk segenap desa dan negeri, seperti orang hendak mencari